Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Novita dari jurusan Matematika Angkatan 2024 dari kelompok 1 Praktikum PTI. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput harga, diskon, total harga, dan kembalian, serta membuat grafik hubungan antara pembeli dengan total harga di aplikasi SPSS. Di sini kita mulai ke variable view. Di bagian name tidak bisa kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, di sini kita akan membuat nama pembelinya. Jadi di sini kita ketikkan nama tanpa spasi ya, karena di bagian name ini tidak bisa spasi. Nama pembeli. Kita enter. Tipe datanya kita ubah ke string. Oke. Lalu di sini kita akan buat nama-nama barang yang akan dibeli. Misal di sini ada buku, pena, pensil, penghapus, mistar, dan stabilo. Tipe datanya sudah benar numerik. Lalu kita rapikan ke center saja. Untuk measure-nya kita ke scale. Lalu kita kembali ke data view. Di bagian kolom nama pembeli ini kita isikan nama-nama pembeli. Misal, nah, lalu di bagian kolom buku, pena, pensil, penghapus, mistar, dan stabilo ini kita isikan jumlah berapa si pembeli ini akan membeli barang-barang ini. Misal, pembeli pertama ini akan membeli 3 buku, 2 pena, 1 pensil, dan 1 stabilo. Berarti kita mengisikan di bagian buku itu 3, pena 2, pensil 1, karena dia tidak membeli penghapus dengan mistar, jadi 0. Stabilonya 1. Oh ya, maaf, ini di bagian desimalnya kita ubah ke 0. Nah, kita kembali ke data view. Oke. Lalu untuk pembeli kedua ini dia membeli 2 buku, 4 pensil, 2 penghapus. Berarti kita isikan kita langsung isi saja sampai ke pembeli terakhir ya. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan membuat harga. Harga itu harga satuan barang dikali dengan jumlah barang yang akan dibeli oleh si pembeli ini. Caranya kita ke transform, compute variable. Di target variabel ini kita isikan harga. Di numeric expression, kita tarik yang buku dikalikan dengan harga satuan buku misal 3.000. Jadi dikali 3.000.
ditambah pena dikali harga pena misal 3.000, jadi dikali 3.000, ditambah pensil dikali harga pensil 2.000, ditambah penghapus dikali harga penghapus 2.000, ditambah mistar dikali harga mistar 5.000, ditambah stabilo dikali harga stabilo 7.000. Kita langsung oke. Maaf. Kita klik oke. Nah, lalu muncul output seperti ini. Kita minimize saja. Di sini sudah ada harganya. Ya. Lalu kita akan membuat pembeli mana yang akan mendapatkan diskon. Di sini pembeli yang harga barang yang dia beli itu jika lebih dari 30.000, maka dia akan mendapatkan diskon 15%. Jadi caranya kita ke menu transform lagi, compute variable. Di sini kita buat diskon. Di target variable kita buat diskon. Ini kita hapus dulu. Numeric expression-nya kita buat harga dikalikan 15% berarti dikali 0,15 ya. Nah, di bagian if ini kita pilih yang include if case ini ya. Ini di sini kita buat harga lebih besar dari 30.000. Kita klik continue, lalu oke. Muncul output seperti ini, kita minimize. Nah, lalu langsung muncul ya harga diskonnya. Jadi yang dapat diskon itu pembeli ketiga, 4, dan 5 dengan diskon seperti ini. Lalu untuk yang tidak mendapat diskon kita ke transform compute variable lagi. Di sini kita buat harga dikali 0. Di if-nya kita ganti jadi lebih kecil dari 30.000. Continue, lalu oke. Oke. Muncul output seperti ini, kita minimize. Desimalnya kita ubah jadi 0. Kita ke variable view ya, merubah desimalnya tadi. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini jadi yang tidak mendapatkan diskon itu 0. Dan yang mendapatkan diskon itu ini. Harganya ini dikalikan dengan 15% atau dikalikan dengan 0,15. Selanjutnya kita akan mencari total harga. Total harga itu sendiri dari harga dikurangi diskon. Jadi, kita ke transform, pilih yang compute variable. Di sini kita buat total harga. Numeric expression-nya kita hapus dulu. Kita isikan harga dikurangi diskon. Untuk if-nya kita hapus. Continue. Lalu kita oke. Muncul output seperti ini, kita minimize. Kita ke variable view. Desimalnya kita buat 0 saja. Kembali ke data view. Nah, lalu untuk total harganya sudah ada. Untuk pembeli pertama dia 24.000, pembeli kedua 18.000, dan seterusnya. Lalu kita ke variable view lagi. Kita akan membuat pembayaran. Pembayaran itu berapa uang yang diberikan oleh si pembeli ini untuk membayar barang-barang yang dia beli. Nah, tipe data numerik, desimalnya kita buat 0 saja. Measure-nya kita buat scale. Kembali ke data view.
Di sini pembeli pertama itu misalnya dia ngasih uangnya itu 25.000. Jadi di pembayarannya itu kita buat 25.000. Pembeli kedua itu 20.000. Pembeli ketiga 35.000. Pembeli keempat itu 32.000. Pembeli kelima itu 45.000. Pembeli keenam dan ketujuh itu 30.000. Nah, lalu kita akan mencari tahu berapa kembalian yang didapatkan setiap pembeli dari pembayaran yang dia berikan ini. Kita ke transform, compute variable. Di sini kita buat kembalian. Numeric expression-nya kita hapus dulu. Kita masukkan total harga pembayaran dikurangi total harga. Kita klik OK. Muncul output seperti ini, kita minimize. Untuk ke variabel view, kita desimalnya kita buat jadi 0 saja. Kembali ke data view. Nah, jadi muncullah kembaliannya. Untuk pembeli pertama, kembaliannya 1.000. Untuk pembeli kedua, kembaliannya 2.000, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik hubungan antara pembeli dengan total harga. Caranya, kita ke menu Graph ini, kita klik, kita pilih yang Chart Builder, kita klik OK. Kita pilih jenis barnya, kita pilih yang ini. Misalnya kita pilih yang ini, kita seret ke sini. Nah, untuk sumbu X-nya kita bisa masukkan nama pembeli. Di sumbu Y-nya kita masukkan total harga. Lalu kita klik OK. Dan muncullah ini, grafik hubungan antara pembeli dengan total harganya. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.